Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ya dari Bu Irma Nasdem lagi ya. Kali ini Bu Irma bertemu dengan Prof Ikrar ya. Narasi Prof Ikrar yang menurut Bu Irma ini terlalu berbahaya ya. Menyebut kalau Pak Jokowi disamai dengan Firaun ya. Wah, langsung disekap Bu Irma ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Profesor Ikrar Nusa Bakti. His Excellency. Terima kasih Bang Karni. Mudah-mudahan saya bisa secara runtut ya. Saya termasuk orang yang terlambat sadar. Ya. Kalau EF itu ngeledekin saya, Mas Ikrar baru tahun kemarin gitu kan, sadarnya gitu kan. Aku udah dari 100 hari pertama begitu kan. Dan saya juga tadinya juga ini ya, Bung Effendi ya, saya lihat misalnya bagaimana Refli Harun udah mulai mengkritik Jokowi ya. Padahal saat itu dia jadi komisaris Jasa Marga. Saya bilang, ini kok Refli jadi begini gitu kan. Terus banyak lah. Walaupun kemudian saya juga melakukan disclaimer juga ya terhadap teman-teman yang saya anggap kok jadi aneh gitu kan. Saya bilang, kayaknya lo bener deh, gue salah gitu kan selama ini gitu kan. Jadi begini Bang ya, untuk melanjutkan tadi pembicaraan dari Bung siapa nih? Saya lupa namanya. Pangi Caniago. Ini kalau di sini ada Andrinov, ada 3 Caniago di sini gitu kan. Jadi, tapi begini ya, kalau buat saya itu bukan persoalan tadi dikatakan EG ya, bahwa ini kekuatan yang strong leadership, bukan. Itu kegilaan kekuasaan Bang. Ya. Saya tadi siang tuh sambil di rumah tuh Bang, sebelum datang ke sini, saya nonton film tentang The Story ya, mengenai Musa. Dan Anda tahu ya, bagaimana kebebelan berpikirnya Musa ya, yang kemudian akhirnya membuat Tuhan marah ya melalui Musa ya. Jadi perdebatan itu yang terjadi ya. Dan saya melihat mengapa dulu MH Ainun Najib itu mempersamakan Jokowi dengan Firaun ya. Saya berpikir kayaknya Cak Nun itu bukan ingin bicara bahwa si Firaun itu jahat, pembunuh dan sebagainya. Tapi yang ingin dikatakan bahwa kebebalan Jokowi dalam berpikir mengenai kekuasaan itu sama persis dengan Firaun ya. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian ya? Saya melihat ya, semua itu bermuara pada persoalan bagaimana diinginkan anak kemudian menjadi presiden pada 2029 ya. Dan Anda benar ya bahwa aturannya nggak ada ya, walaupun sebetulnya itu aturan itu ada mengenai pembatasan bahwa seorang ayah, ibu atau tante atau paman jangan kemudian mengajukan calon, ada di dalam pilkada, sebelumnya ya. Tunggu dulu, makanya saya belum selesai. Itu ada dan kemudian anulir sama Mahkamah Konstitusi akibat adanya mengatakan bahwa itu katanya tidak melanggar hak asasi. Walaupun saya waktu itu juga berdebat ya dengan guru besar yang menyatakan demikian, nggak melanggar hak asasi. Itu semuanya memang harus diatur, sebab kalau enggak seorang misalnya presiden ataupun menteri ataupun siapa yang sedang berkuasa itu kemudian bisa mengajukan anaknya gitu kan. Nah, kenapa itu yang tadi Anda katakan bahwa itu harus ada jeda 5 tahun dan sebagainya ya. Itu sama persis dengan ketika kami dulu membuat aturan mengenai bagaimana misalnya seorang perwira TNI mau masuk ke politik menjadi calon
presiden atau gimana. Saya bilang waktu itu kalau bisa ada jeda minimal 3 tahun gitu kan. Kenapa? Supaya dia bisa sipil dulu, pikirannya juga sipil. Nah kembali ke soal itu ya, Anda melihat bahwa Jokowi itu mulai aneh di mata saya ya. Sebetulnya sejak 2019 ya, bagaimana Gibran diajukan di Pilkada Solo ya. Anda bisa lihat ya, itu kemudian ada istilah bahwa peristiwa di DKI ini ya, Fen, ya betul. Tapi sebentar Prof, Apa? kenapa Profesor, Anda kan Profesor nih, Ya. kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, Anda begini. kan Profesor, tunggu dulu. Oh, harusnya iya. enggak. Iya, semua. Saya melihat justru setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, Anda baru keluar dari situ. Oh, jadi Nggak bisa begini. juga. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh iya, Jadi nggak segini. bisa juga begitu bicaranya. Gini, Jadi, tunggu dulu. netizen itu saya paham loh, ingin Pak. jelaskan dulu. Ada proses. Tadi saya katakan ada proses. Jadi jangan juga Saya bilang melihat. seperti itu. Saya melihat ya, apa yang terjadi pada 2019 itu ya. Ini saya pikir kok ini Mega kok biarin aja gitu kan. Kenapa demikian? Ada suatu keanehan ya. Apa yang terjadi di DKI itu adalah dicoba diulang pada proses di Solo tersebut ya. Dan jangan lupa ya, mengapa ada calon boneka yang tadi dikatakan itu kalau Anda lihat kalimatnya, mencegah misalnya terjadi instabilitas politik dan keamanan di wilayah, bukan di wilayah Solo pada saat itu. Karena kalau kemudian Gibran itu terpilih melalui suatu proses calon boneka, apa istilahnya itu, kota kosong, itu pasti penerimaan masyarakat begitu rendah. Makanya kemudian dibuatlah calon boneka gitu kan. Dan ini juga yang akan dibuat dengan DKI tadinya ya. Apa tuh? Oh, kalau pada masa itu iya, ya, pada masa itu iya. Jadi Mega itu terlalu baik dengan Jokowi sehingga permintaan tentang anaknya, tentang Bobi di apa namanya itu di Sumatera Utara, di Medan ya, itu masih terus diberikan lah gitu ya. Dan tapi kita tahu ya, kemudian pada saat yang belakangan ini tidak. Dan saudara ini tadi apa? Pangi benar ya, bahwa persoalan Jokowi dengan Mega itu memang persoalan periode ketiga ya, yang tidak ingin diberikan oleh Megawati. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan konstitusi ya. Jadi itu memang benar dilakukan ya. Kalau dikatakan tadi loh, kok Puan kok ngasih? Karena saya tahu ya, kalau saya mau berterus terang, Puan juga merasa akan ada sandera. Salah Prof. Apa? Puan bukan ngasih. Puan mengatakan ke publik bahwa Pak Betul, Jokowi tidak pernah ada. minta 3 periode. Betul, Itu yang saya bilang. Pernyataan itu buat Makanya saya. tadi saya men-challenge apa yang disampaikan Faisal. Gitu loh. Iya, kenapa Kan Puan melakukan itu? Anak dan itu ibu loh, ini lagi-lagi- bicaranya beda loh. Iya, Baru betul. juga biar- Tapi yang jelas pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan baik dari Megawati sendiri maupun Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP ya. Itu jelas ya. Dan kemudian kalau Anda pikir, karena lihat juga ya, usaha Jokowi baik khususnya tentang Pilkada Jakarta ya, sebetulnya ada 2 orang yang tidak disukai untuk bisa maju di Jakarta. Selain Anies ya, itu adalah Basuki Cahayapurnama ya. Dan kenapa Anies menjadi orang yang sangat tidak disukai? Lagi-lagi saya harus berterus terang ya, karena biar bagaimanapun Anies adalah orang yang bisa maju di dalam Pilpres 29 kalau terpilih menjadi gubernur DKI, karena biar bagaimanapun dia akan mendapatkan dukungan jauh lebih besar ya pada tingkatan nasional yang terkait dengan pendekatan agama. Nah itu makanya bagaimanapun pokoknya Jokowi pasti akan usaha keras supaya orang satu yang namanya Anies Baswedan ini tidak masuk menjadi calon gubernur DKI. Jadi gitu ya. Jadi bukan mustahil ya, ada upaya-upaya untuk melakukan itu.
Dan kenapa kemudian Prabowo juga akhirnya mengamini? Kenapa? Karena Anda tahu ya, ketika presiden pemilihan presiden kemarin di dalam pertarungan istilahnya gagasan ya, ketika Anies itu ditanya, jadi berapa Anda menilai Pak Prabowo? 11 dari 100. Makanya kemudian Anda tahu disitulah Pak Prabowo sebagai orang yang boleh dikatakan memiliki suatu pangkat kemiliteran cukup tinggi dan juga adalah orang yang juga dulu membantu Anies untuk menjadi gubernur Jakarta pada 2017, tiba-tiba kok dicemooh seperti itu. Makanya Prabowo juga memiliki suatu posisi ya, walaupun posisinya tuh berbeda ya. Dia cuma persoalan pribadi aja ya. Bukan karena persoalan prinsip terkait dengan anak dan sebagainya gitu kan. Dan kalau kita lihat ya, Pak Prabowo itu bukan baru sekarang, dia ngomong tentang persoalan Jokowi. Dia udah ngomong sebelumnya bahwa yang namanya pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden, itu bukan untuk kepentingan misalnya orang yang terpilih, untuk partai yang kemudian mendukung, untuk kroni, untuk keluarga. Itu udah ngomong, Bang. Jadi udah ngomong. Yang apa yang dinyatakan kemarin itu cuma penegasan dia bahwa yang namanya pemilihan umum itu bukan untuk kepentingan kroni ataupun partai politik, tapi untuk kepentingan rakyat banyak ya. Walaupun Prabowo saya lihat ya itu untuk supaya seakan-akan tidak ada satu benturan berat antara dia dengan Jokowi. Dia mengatakan bahwa kita terima kasih lah sama Jokowi, dia udah meninggalkan ini, dia meninggalkan nama yang baik Indonesia ya di mata dunia dan sebagainya. Tapi ada satu catatan yang juga banyak dikeluarkan oleh beberapa netizen ya. Kok Prabowo nggak ngomong berterima kasih kepada rakyat yang juga udah memilih dia gitu kan. Harusnya itu juga mesti diomongkan gitu kan. Nah, akhirnya ya, tapi yang jelas itu dia itu di satu sisi ingin menyatakan ketegasan dia dalam posisi vis-a-vis Jokowi, tapi di sisi yang lain dia juga ingin supaya jangan terlalu keras lah di dalam pertarungan ini. Walaupun dalam tulisan saya terakhir ya di harian Kompas ya Sabtu yang lalu saya mengatakan kalau Prabowo itu tidak sadar bahwa segala apa yang dilakukan Jokowi itu sebenarnya ingin tetap menjadikan Prabowo adalah orang yang selalu dimata-matai oleh Jokowi. Untuk apa? Supaya pada 2029 itu anaknya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi intinya itu adalah buat saya apapun yang dilakukan oleh Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa membangun suatu dinasti politik yang menjadi impian dia. Saya beri contoh misalnya, apa kata Jokowi ketika DPR dan Mahkamah Konstitusi itu memutuskan putusan. Anda tahu dia kan bilang, ya kita hormatilah dua institusi itu bikin aturan mengenai pilkada ya. Baik itu misalnya DPR yang basisnya adalah Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi yang basisnya itu adalah konstitusi ya. Dan ini saya juga mengatakan ya pada Bung Faisal juga. Anda tahu gerakan mahasiswa tanggal 20 kemarin itu sebetulnya adalah ungkapan yang udah tidak bisa tertahankan lagi ya. Jadi Bung, itu bukan cuma mahasiswa ya, termasuk kami civil society dan kemudian kalangan intelektual dan sebagainya ya. Saya ikut datang Bung. Saya tahu misalnya yang Anda bilang tadi kok beberapa posters juga datang gitu kan. Ada datang ya. Teman-teman saya juga ya, saya nggak perlu nyebutin namanya. Mereka juga yang kemudian antara lain juga bikin hasil survei mengenai kepuasan itu sekian tinggi. Tapi saya masih menghargai. Kenapa saya menghargai? Bahwa walaupun mereka melakukan survei yang boleh dikatakan ya sedikit independen lah paling nggak.
tapi mereka juga punya kekhawatiran dan juga concern mengenai bagaimana masa depan Indonesia kalau hal-hal yang seperti ini kita diamkan, ya. Makanya mereka datang ke MK untuk mendukung Mahkamah Konstitusi pada saat itu, ya. Dan jangan lupa loh ya, walaupun tadi ada yang mengatakan bahwa MK tidak konsisten, benar. Kami juga mengatakan Anda kemarin mendukung akhirnya keluar putusan 90 2023. Nah, sekarang rupanya Anda sudah mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah yang pernah mereka lakukan, ya. Dan apa yang dilakukan sekarang, kenapa kemudian juga didukung oleh mahasiswa dan juga gerakan pro demokrasi termasuk kampus, karena memang Anda tahu apa yang terjadi pada 2023 yang lalu, ya. Itu seakan-akan kampus itu dilecehkan, seakan yang namanya guru-guru besar itu boleh dikatakan tidak diperhatikan, seakan-akan kami yang kemudian menjadi bagian dari civil society yang pro demokrasi ini dianggap sebagai orang bawel, ya, atau orang yang suka ngeritik, ya, dan kemudian tidak memberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Tapi Anda harus ingat, ya, kenapa tadi ini, ya, tadi kan Anda bilang bahwa ini kok ada yang kemudian bikin mahkamah rakyat dan sebagainya. Itu keluar istilah perlu mahkamah rakyat. Ini melanjutkan Bung Faisal, itu karena pada September 2023 Jokowi itu membuat satu pernyataan, saya tahulah isi perutnya partai-partai politik. Dan itu namanya bahwa pokoknya saya tahu, kan. Nah, itu yang dipakai oleh Uceng, ya, sebagai suatu poin sebetulnya Jokowi sudah bisa diimpeach. Kenapa? Karena itu juga terjadi di Amerika Serikat pada zaman pemilihan Nixon dan Kennedy, kalau nggak salah, ya. Kennedy, sama Johnson, ya. Ketika Presiden Nixon berupaya menggunakan intelijen memata-matai kantornya Partai Demokrat. Jadi karena dia menggunakan data intelijen, wah ini sama ini dengan kasus. Nah. Ya. Kan BIN-nya PDIP. Oh, intelijen kita kan BIN-nya PDIP. Itu gimana begini. Nah, ini ya. Saya tanya. Oh iya. Hanya ya. bertanya nih. Saya tidak menyatakan apakah ketawa BIN-nya siapa. Yang jelas penggunaan aparatur yang intelijen negara, baik itu yang dikatakan apakah itu BIN ataukah kemudian BSSN ataupun BAIS, ya, itu buat kami adalah suatu yang diharamkan, ya, menggunakan intelijen untuk memata-matai partai-partai politik. Jadi intinya begitu, bukan kemudian apakah ini orangnya PDIP ataukah ini orangnya presiden dan sebagainya. Intinya adalah penggunaan institusi negara di bidang intelijen, suatu tindakan yang diharamkan untuk kemudian dijadikan bagian dari untuk mempertahankan atau kekuasaan atau kemudian menghancurkan kekuatan lawan. Ya. Oke, tidak videonya gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.